Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV Sunnah, juga para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Alam Para Malaikat yang mulia. Kita sudah sampai pada pembahasan amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Poin terakhir adalah malaikat yang bertanya di alam kubur. Kita lanjut. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan salam kita, salam kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, telah memilihnya untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan memuliakan beliau dengan kedudukan terpuji di akhirat nanti. Beliau pemegang liwa'ul hamdi, bendera al-hamd, dan seluruh tugas kenabian, tugas kerasulan ditutup dengan diutusnya beliau, dan seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dimansukh oleh agama yang beliau bawa. Allah juga bersalawat kepada beliau, demikian juga para malaikat, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, dan memerintahkan kaum muslimin untuk juga bersalawat kepada beliau, dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Ahzab 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi artinya pujian Allah, sanjungan Allah di hadapan para malaikat. Solawat para malaikat artinya istighfar dan tarahum. Istighfar itu memohonkan ampunan, memohonkan rahmat. Karena itulah, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepadanya. Makanya kita sering ketika di awal pidato, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi SAW. Apa pahala atau janji yang Allah akan berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi SAW? Diterangkan salah satunya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man shalla alayya
salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Satu perbuatan dibalas dengan 10 kali lipat. Kita sekali bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Sekali saja. Ya Allah limpahkan salawat kepada Muhammad. Maka Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Makna bersalawat kepada orang itu adalah Allah memuji orang itu, menyanjung orang itu di hadapan para malaikat. Allah berikan pahala, Allah berikan ampunan kepada orang itu. Allah tingkatkan derajat orang itu. Allah angkat kemuliaan orang itu hanya dengan 1 kali sholawat. Dan hadis-hadis yang senada dengan itu sangat banyak. Sampai ada kitab khusus. Judulnya Fadlus Salati ala Nabi. Keutamaan bersalawat kepada Nabi. Susunan Ismail Al-Qadhi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah khusus mengarang kitab yang isinya tentang keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Judul kitabnya adalah Jala'ul Afham. Dan banyak lagi yang lain. Dan bersalawat kepada Nabi SAW hukumnya sunnah secara mutlak kecuali kalau kita mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW atau mendengar. Diucapkan namanya oleh orang lain, kita mendengar, maka wajib salawat. Berdasarkan banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, innal bakhila man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sesungguhnya orang bakhil adalah, orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Makanya kalau ada orang lain yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita salawat langsung SAW. Atau dengan kalimat lain yang semakna. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balak. Atau dengan kalimat yang semakna seperti sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau salatullahi alaihi wasallamu. Atau yang senada dengan itu. Yang intinya adalah salawat. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Di atas mimbar beliau tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat kaget. Nabi SAW tidak terdengar berdoa, tapi kok tiba-tiba amin. Lalu mereka bertanya alama amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab 3 hal, tapi salah satu di antaranya adalah ragima anfumriin. Idza dzukir barusan datang Jibril kepadaku. Ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala ya Muhammad ragima anfumriin. Idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Kata Jibril, celaka seseorang hai Muhammad bila namamu disebut di hadapannya
Tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Katakan olehmu amin, hai Muhammad. Maka aku pun mengatakan amin. Jadi satu di antara 3 amin tadi adalah mengaminkan doa malaikat Jibril yang isinya mendoakan kecelakaan kepada orang yang tidak bersalawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Sing cilaka tah nu kitu teh. Bayangkan doa malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril diaminkan oleh manusia yang paling mulia. 2 makhluk yang paling mulia di jagat raya ini mendoakan. Isi doanya apa? Kecelakaan kepada orang yang tidak bersolawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebut. Maka ini menunjukkan wajibnya bersalawat kepada beliau ketika namanya kita sebut atau disebut oleh orang lain. Dan di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah mengutus para malaikat yang khusus muter-muter gitu di muka bumi. Mencari orang yang bersolawat, kemudian solawat orang ini disampaikan kepada Nabi SAW dimanapun berada. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighunani min ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang suka muter-muter di muka bumi. Pergi ke sana, pergi ke sini. Untuk apa? Menyampaikan kepadaku salam umatku. Kebayang ada berapa miliar jumlah para malaikat yang begini. Karena jumlah kaum muslimin di seluruh dunia sekarang kan miliaran juga ya. Kalau 1 miliar saja di kalangan mereka yang sholawat, para malaikat menyampaikan salawat dan salam ini kepada Nabi SAW di alam kuburnya. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Mawarid, dan hadis ini sanadnya sahih. 2, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabran 'ida wa la taj'alu qabri 'idan wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran. Karena di kuburan tidak boleh sholat. Kecuali sholat janazah boleh. Karena sholat janazah mah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Boleh, tapi menghadap kiblat. Salatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Isi salatnya mendoakan si mayit. Jadi kalau kita ada kerabat yang meninggal di tempat yang jauh, pada hari dikuburkan, pada hari disolatkan kita belum sampai. Besoknya baru sampai sudah dikuburkan. Kita belum menyolatkan, boleh disolatkan di kuburannya. Atau umpamanya sempat tapi penuh
Kuburan. Masjid tempat menyolatkannya penuh. 5 kali juga nggak akan cukup. Dan nggak sempat kalau harus disolatkan 5 kali. Karena lama waktunya. Pas kloter pertama beres, bubarnya aja keluarnya lama pastinya. Kloter kedua masuknya juga lama. Pas tersedak. Akhirnya yang lain sholat aja di kuburannya. Sholat apa? Jenazah. Boleh. Kemarin kan terjadi salah satu ustadz kita di Bogor, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Rahimahullah. Meninggal. Ribuan orang yang menyolatkan. Jadi besoknya mau dikuburkan, hotel Bogor penuh. Oleh apa? Oleh orang-orang datang dari luar kota untuk menyolatkan. Pas besoknya mau disolatkan, penuh masjid. Di luar, di jalan-jalan banyak. Akhirnya pas disolatkan, orang ikut menyolatkan di halaman, di jalan. Itu pun belum semua ketampung. Dan begitu selesai, waktu itu hari Jumat lagi ya. Sempit waktunya. Sudah langsung dikuburkan, maka yang belum ikut menyolatkan sholat di kuburan. Sholat apa? Jenazah. Boleh? Boleh. Pernah Nabi melakukannya? Pernah. Ketika ada seorang wanita tukang nyapu di masjid meninggal malam hari oleh para sahabat dikuburkan, Nabi tidak diberitahu. Besoknya Nabi SAW bertanya, kemana wanita yang suka nyapu? Dikabarkan meninggal tadi malam dan sudah dikuburkan. Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Di mana kuburannya? Ditunjukkan lalu Nabi SAW pergi ke kuburannya lalu mensolatkan. Dan sahabat-sahabat ikut lagi di belakang. Jadi ini hadis yang jelas. Tapi oleh kalangan tukang fitnah digoreng ini berita. Tuh mereka melarang sholat di kuburan tapi mereka sendiri sholat di kuburan. Nah, padahal sholatnya sholat apa? Sholat jenazah. Boleh. Yang tidak boleh adalah sholat yang ada ruku sujudnya. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Gak boleh. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gak dipakai sholat, gak dipakai baca Quran. Baca Quran di rumah. Sholatlah di rumah. Untuk laki-laki, sholat sunnat. Untuk wanita, ya silakan sholat fardu. Laki-laki fardunya di masjid. Ya. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat id. Tempat itu maksudnya dikunjungi rutin, setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, apalagi tiap hari. Dan ngumpul-ngumpul. Makna id kan kumpulan. Kumpulannya itu karena mengungkapkan kebahagiaan. Hanya ada 3 id yang disyariatkan. 2 dalam setahun yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 1 lagi setiap pekan yaitu setiap Jumat juga itu id mingguan bagi kaum muslimin. Apa kegiatan pada waktu id? Berkumpul, sholat dan zikir. Jumat juga begitu, berkumpul, sholat dan zikir. Zikirnya berupa ceramah. Jadi merayakan id itu dengan cara berkumpul dan melakukan zikir di tempat tersebut. Menjadikan kuburan Nabi sebagai id artinya dikunjungi rutin dan melakukan kumpul-kumpul di sana untuk berzikir. Itu id. Oleh Nabi SAW dilarang. La taj'alu qabriku idan.
Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ini. Wassallu alayya, dan bersolawatlah kalian. Fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, karena salawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, wa fihi an-nahyu an tikrari ziyaratul qabrin nabi bihaitsu ya'tadul mar'u biziarah. Di dalam hadis ini terkandung beberapa faedah. Pertama, wa fi hadzal hadis masyru'iyatus salam 'alan nabi fi ay makanin kana al-insanu fihi. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang disyariatkannya salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun orang itu berada. Kedua, di dalam hadis ini terkandung larangan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin. Baik rutin itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan seterusnya. Kalau mau bersalam atau berdoa, jangan di kuburan. Karena salam dan berdoa di dekat kuburan atau di jauh dari kuburan sama. Doanya kan kepada Allah. Kalau mau berdoalah di masjid. Itu lebih dikabul daripada di kuburan. Nih ada cucu, bukan cucu, setelah cucu buyut, cicit Nabi SAW, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali ini anak Husain. Husain ini siapanya Nabi? Cucu Nabi SAW. Berarti Nabi ke Ali cicit, buyut gitunya. Ali bin Husain annahu ra'a rajulan ya'ti ila furjatin kanas inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Ali bin Husain melihat seorang laki-laki datang ke celah-celah yang ada di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu masuk lalu berdoa di samping kuburan Nabi. Dilarang oleh Ali bin Husain. Cucunya nih, turunan Nabi SAW. Kalau di kita disebut Habib asli ya mah. Sebab jelas tuh. Sanadnya apa namanya, silsilahnya. Ini Ali anak Husain, Husain anak Ali. Ali siapanya Nabi SAW, mantunya. Berarti Husain ini cucu Nabi dan Ali bin Husain buyutnya Nabi SAW. Habib asli ya. Gak perlu DNA. Semua orang mengakuinya sudah. Oleh Ali bin Husain orang itu dilarang. Lalu berkata, ala uhaddithuka hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melarang itu dengan dalil. Kata Ali, mau enggak aku beritahukan kepadamu satu hadis? Hadis ini aku dengar dari bapakku. Siapa bapaknya? Husain. Husain mendengar dari kakekku. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa sallimu alayya. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat itu. Tempat berzikir, berdoa secara rame-rame. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Gak sholat, gak baca Quran, gak zikir di rumah kalian. Jangan sampai begitu tuh.
pakai zikir, pakai baca Quran, pakai sholat tuh. Dan bersalamlah kalian kepadaku, karena salam kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Dan Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala menyatakan riwayat ini ada syahid. Syahid itu penguat dari Al-Hasan bin Husain. Dari Hasan putra Husain. Jadi Husain itu punya beberapa anak. Ada yang dinamakan Ali. Ada yang dinamakan Hasan. Diambil dari nama bapaknya. Bapaknya Ali, anaknya juga namanya Ali. Jadi Aki dan Incu itu namanya sama-sama Ali. Aki dengan Incu lagi bersama dipanggil Ali. Kali ya kedua anak. Terus anak kedua dikasih nama seperti nama kakaknya, yaitu Hasan. Jadi Uwa dengan Suwan namanya sama-sama Hasan. Nah, ada riwayat dari Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dalam kitab Al-Musannaf oleh Imam Abdul Razak. Lafadznya annal Husain bin Ali ra'a qauman indal qabr fanahahum. Bahwa Husain itu berarti cucunya Nabi SAW. Habib asli lagi. Turunan Nabi SAW yang jelas. Husain kan putra Fatimah. Fatimah putri Nabi SAW. Husain melihat ada satu kaum berkumpul di kuburan Nabi SAW. Panahahum, dilarang oleh Husain. Habib asli ini. Maka dia berkata, kata Husain, inna Nabi alaihi salatu wassalam qala la tattakhidhu qabri idan wa la tattakhidhu buyutakum kubura wa sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Kata Nabi SAW, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ini. Ini Habib yang menyampaikan hadis ini. Husain, langsung cucu Nabi SAW. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ini. Tempat ngumpul-ngumpul untuk ibadah, untuk zikir, untuk baca Quran gitu. Dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bersalawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian pasti sampai kepadaku. Jadi para Habib zaman baheula mah tegas, nggak boleh ngumpul-ngumpul di kuburan. Habib-habib zaman ayeuna mah ngumpul. Jadi apanya? Jadi pemimpinnya. Berbeda dengan zaman baheula. Masih dari Husain, annahu ra'a rajulan yantabul qabr. Dia melihat ada seorang laki-laki di samping kuburan Nabi SAW berdoa. Lalu ditegur oleh Husain dengan mengatakan, ya hadza ma anta wa rajulun bil Andalus illa sawa. Wahai bung gitu. Sesungguhnya kamu dengan orang yang sedang ada di Andalusia itu sama. Berdoa dan bersalawat di samping kuburan Nabi SAW dengan berdoa dan salawat di Andalus itu sama. Maknanya annal jami' yablughuhu wa salamuhu daiman ila yaumiddin. Bahwa salam dan salawat kamu itu sampai kepada Nabi SAW. Dimanapun kamu berada. Nggak harus ke samping kuburannya. Nah, riwayat seperti ini banyak. Maka ketika para ulama membahas hadis-hadis ini, mereka menyatakan wa fi hadhil ahadits wal athari tsabitah.
At-tahdhiru min ittikhadhi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan bihaitsu ya'tadul mar'u ziyaratahu fi awqatin mahsusah sawa'un kanat usbu'iyah aw syahriyah aw sanawiyah aw yaumiyah. Di dalam hadis-hadis dan athar-athar tadi terkandung tahdzir, larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat kumpul-kumpul untuk ibadah. Menjadikan sebagai tempat id dengan cara orang-orang berziarah di waktu-waktu tertentu, baik mingguan, bulanan, tahunan, atau harian. Pertama, dilarang ziarah rutin. Kedua, dilarang al-ijtima, berkumpul-kumpul di sana. Untuk apa kumpulnya? Ya untuk berzikir, untuk berdoa, untuk baca Quran. Apalagi untuk joget-joget. Kan ada yang joget-joget di kuburan para yang dianggap para wali gitu kan. Maka ini lebih terlarang lagi. Adapun kalau umpamanya kita berkunjung ke Masjid Nabawi untuk kepentingan haji atau umroh. Sebenarnya haji dan umroh nggak ada keharusan ke Madinah. Karena haji dan umroh mah di mana? Di Mekah. Tidak harus ke Madinah. Kalau ada orang haji ke Mekah saja lalu balik lagi setelah haji, boleh. Atau umroh ke Mekah saja seminggu, lalu pulang nggak ke Madinah, boleh, nggak apa-apa. Tapi biasanya orang yang haji umroh itu ya sekalian ingin berkunjung ke Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Sholat di sana berapa kali lipat pahalanya? 1000 kali lipat. Bukan dengan niat berkunjung ke kuburan Nabi SAW, tapi ke masjid. Tapi kalau sudah sampai di sana, sempatkan berziarah ke 3 kuburan. Pertama kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Kedua ke Baqi, di sampingnya itu kuburan para sahabat. Ketiga ke Uhud. Di sana ada para syuhada Uhud lebih dari 70 orang. Silakan. Jadi pas umpamanya sholat di Masjid Nabawi, keluar, lewat dulu ke makam Nabi alaihissalam. Nah begitu lewat bersalam, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah, nggak perlu ngumpul dan nggak boleh kalau berhenti sebentar aja diusir oleh askar. Terus melangkah lagi. Cuma 3, 4, 5 langkah ada kuburan Abu Bakar. Assalamu alaika ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus jalan lagi. Assalamu alaika ya Umar ibn Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung aja keluar. Kuburannya terlihat? Enggak terlihat. Terhalang oleh dinding. Kuburannya di dalam. Di tembok? Enggak di tembok. Yang di tembok itu bangunan masjidnya. Jadi tidak terlihat. Ada kiswah? Enggak ada. Cuma ada beberapa kaligrafi Quran di sana ada. Di dalamnya ada kiswah, saya enggak tahu, enggak pernah lihat. Bisa enggak diambil kemudian dibawa ke Indonesia, ke Madura? Dijamin gak akan bisa. Siapa yang bisa masuk tanpa izin askar di sana? Sekarang ada yang ngaku-ngaku dapat kiswah kuburan Nabi SAW. Gimana jalannya itu ya? Askar membiarkan. Dikunci ya dikuncilah, dijaga ya dijagalah. Saya pikir presiden manapun gak akan bisa ngambil kiswah itu. Wallahu alam, kalau izin ke raja, oleh raja diizinkan mungkin. Wallahu alam. Tapi tak ada berita bahwa ada ngaku ini kiswah kuburan Nabi SAW. Wah, diciumi. Jadi kata Husain, kamu dengan orang yang di Andalus sama.
salawat, berdoa, berzikir. Itu sampai kepada Nabi SAW salawatnya, iya. Dan ini ada hadis-hadis tadi menunjukkan adanya larangan keras menjadikan kuburan Nabi sampai sebagai tempat ini. Dikunjungi rutin dan berzikir di sana rame-rame. Ini tidak boleh. Adapun kalau kita sholat di Masjid Nabawi lalu menyempatkan diri dan harus disempatkan. Lewat salam. Udah nggak perlu berhenti apalagi berdoa diusir sama askar. Kenapa askar sekejam itu? Atau kalau nggak diusir mah tuh macetnya. Nggak diusir aja macet. Diusir aja macet. Orang sampai sana pelan-pelan. Itu antrian tuh sampai keluar itu. Ribuan orang. Di waktu yang bersamaan seusai sholat ziarah ke sana, ribuan pasal sedek diatur dulu, ditahan dulu biar ini habis dulu. Ini habis rombongan ini masuk rombongan lagi terus begitu. Kalau nggak diusir nggak akan bisa orang nanti masuk belakangan. Diusir keluar untuk kemaslahatan bersama ya. Dan di dalam hadis dan riwayat tadi juga terkandung faidah keutamaan salawat kepada Nabi SAW di mana saja dan salawat siapapun sampai ke Nabi di alam kuburnya. Bagaimana bisa sampai? Disampaikan oleh para malaikat yang sengaja diutus, ditugaskan oleh Allah untuk itu. Sebagaimana hadis yang tadi, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang bepergian di muka bumi ini untuk menyampaikan salam umatku kepada diriku. Ya. Dan inilah salah satu di antara amalan para malaikat yang diberi tugas khusus untuk itu oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setiap orang yang bersolawat, solawatnya sampai. Dari sinilah maka batillah orang yang menitip salam kepada Nabi lewat orang-orang yang haji dan umroh, kan ada. Nanti kalau di Madinah ziarah ya ke makam Nabi SAW, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi SAW. Gak pernah para sahabat begitu, para tabiin begitu, enggak. Salawatlah kepada Allah di mana saja ya, untuk disampaikan kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sampai. Tanpa harus dititip ke orang. Nanti kalau umroh ke Madinah, ke makam Nabi SAW, titip salam. Gak perlu. Salamlah di mana saja kita berada, disampaikan oleh para malaikat atas perintah Allah kepada Nabi SAW. Dijawab gak oleh Nabi? Ya pasti dijawablah. Hanya kita tidak mendengar, tapi faidahnya jelas sampai kepada kita. Salawat sekali dibalas dengan 10 kali oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bersolawat. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu amalan malaikat, yaitu menyampaikan salam umatnya kepada Nabi SAW yang ada di alam kuburnya. Cukup ya sampai di sini kajian pagi ini, dan kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kita mulai dulu dari jamaah laki-laki, kalau ada pertanyaan di sini mangga. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Ada ya, mic-nya diambil di dekat hijab.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya secara langsung, menyolatkan jenazah kalau di masjid, jenazahnya di depan, yang mensolatkannya di belakang. Kalau di kuburan, apakah sama di depan kuburan atau di belakang kuburan? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan, posisi kuburannya persis sama dengan posisi jenazah yang disolatkan di masjid atau di tempat lain. Sunnahnya menyolatkan jenazah itu tidak di masjid, tapi ada tempat khusus. Tapi boleh di masjid, tidak bidah, tidak terlarang. Ada para istri Nabi SAW mendengar ada seorang sahabat wafat. Aisyah meminta agar jenazah itu disinggahkan dulu ke masjid. Lalu disinggahkan di masjid dan Aisyah menyolatkan dulu. Di masjid itu boleh, di masjid boleh. Ya, tapi yang afdal ada tempat khusus. Tapi kalau sekarang tempat khusus nggak ada ya udah nggak apa-apa di masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga setiap beres sholat fardu selalu ada sholat jenazah ya. Di mana letak jenazah? Di depan imam. Dan imam berdirinya kalau jenazahnya wanita di tengah-tengah, di perutnya, di arah perutnya. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri di arah kepalanya. Eda. Kalau makmum namanya bebas satu. Ya. Tapi imamnya nih, termasuk kalau kita sholat sendirian. Orang-orang sudah menyolatkan jenazah, kita terlambat datang sendiri. Lalu mau menyolatkan jenazah sendirian. Lihat, ini laki perempuan. Tapi nggak perlu dilihat, tanya gitu. Ini laki perempuan. Kan terus dibungkusnya diboyhan. Kalau perempuan di arah apa tadi? Perutnya. Nggak perlu dirampak gitu. Ketingali lah. Kalau laki-laki di arah kepalanya. Nah, demikian juga menyolatkan jenazah di kuburan. Posisi kuburannya di depan kita. Tapi wajib menghadap ke kiblat. Jadi dari arah, kalau dari Indonesianya, dari Indonesia kan kuburan kepalanya menghadap ke utara, ya enggak? Kakinya menghadap ke mana? Ke selatan. Makanya lamun nu maotek orang Sunda sok disebut nyangirah ngaler. Artinya nyangirah teh ngarahkeun sirah ke arah kaler. Kaler teh utara. Jadi kepalanya utara, kedua kakinya ke selatan. Nah, kita berdiri dari sebelah timur menghadap ke barat. Karena apa? Karena kiblatnya ada di barat. Untuk di Indonesianya beda dengan yang di Madinah, beda dengan yang di Eropa, di Amerika. Di Eropa, di Amerika memang hadapnya ya ke timur karena kiblat ada di arah timur. Tapi untuk kita menghadap ke barat. Jadi kita dari sebelah timur kuburan. Kuburan ada di depan. Gak boleh kita dari arah barat menghadap kuburan, menghadap ke timur menyolatkan jenazah, gak boleh. Jadi kalau memungkinkan ada kuburannya di depan mengarah ke barat, ya boleh. Kalau kondisi tidak memungkinkan, umpama kuburannya ini pas di samping pagar atau di samping benteng. Areal pekuburannya di benteng.
Jadi pas dari arah timur nggak bisa, nggak ada tempat celah untuk berdiri. Nggak ada celah untuk berdiri. Nggak mungkin menyolatkan di sana. Sendirian aja nggak mungkin, apalagi banyak kan. Maka boleh kita berdirinya sebelah kepalanya atau sebelah kakinya. Menghadapnya tetap ke kiblat. Walaupun kuburannya ada di samping kita. Karena tidak memungkinkan. Atau sebelah kiri kanannya juga nggak bisa, ada pohon gitu. Maka lebih baik menyolatkan jenazah dengan membelakangi jenazah. Tapi menghadap kiblat. Daripada menghadap kuburan tapi membelakangi Ka'bah. Sebab sholat ini wajib menghadap Ka'bah. Apapun sholatnya. Baik sholat fardu, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, wajib menghadap Ka'bah. Menghadap kiblat ya. Jadi posisi kuburan di depan kita. Menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau dari Indonesia kita menyolatkan jenazah di kuburan, posisi kita dari sebelah timur menghadap ke barat dan kuburan di hadapan kita. Wallahu a'lam. Uzain di studio, silakan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Bagaimana kalau ada orang yang bilang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Dia tahu itu Rasul karena ada orang memberitahu dia. Lalu berjabat tangan dan langsung bersolawat kepadanya. Apakah ini bisa dibenarkan Ustadz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau ada orang mimpi dan mimpinya benar, iya, orang itu benar bermimpi dan tidak berdusta. Sekarang, benarkah yang di alam mimpinya itu Rasul SAW atau bukan? Karena Nabi SAW menyatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, dalam mimpinya, berarti dia benar-benar melihat aku. Karena setan tidak bisa meniru-niru aku. Kalau para sahabat kan hafal sosok Nabi SAW, wajahnya segalanya ya. Setan gak mungkin nipu para sahabat. Ngaku nih Nabi padahal bukan. Kata para sahabat, bukan, saya tahu Nabi mah bukan begini. Nah sekarang kita pernah berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak. Wajahnya gimana dan seterusnya. Cuma kita tahu sosok Nabi melalui hadis. Ada satu kitab khusus susunan Imam At-Tirmidzi yang menggambarkan fisik Nabi SAW. Bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana kulitnya, bagaimana tarangnya, bagaimana dadanya. Nama kitabnya Syama'ilul Muhammadiyah. Kajian ini ada, saya pernah membahas kitab ini di Cikarang ya, tapi tuntas keburu berhenti. Tapi di sana dijelaskan bagaimana sosok Nabi SAW. Bisa kita bayangkan, oh kayak begitu. Walaupun tidak pasti tahu wajahnya. Termasuk para orang-orang yang mengaku sekarang turunan Nabi gak akan mungkin tahu wajah Nabi yang sebenarnya. Nah terus sekarang kita mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Tapi ciri-cirinya berbeda dengan yang diterangkan dalam hadis. Ini mah pesek. Itunya rambutnya umpamana keriting gitu. Terus ubannya putih gitu. Ah ini bohong. Itu setan dalam sosok orang lain tapi ngaku Nabi. Kalau ngaku Nabi siapapun bisa ya. Tapi sosoknya bukan sosok Nabi ya bisa saja setan begitu. Nabi SAW tidak mungkin sosoknya kayak begitu. Oh, rambutnya putih. Enggak, Nabi SAW rambutnya sampai wafat masih hitam. Dalam Syama'il Muhammadiyah itu uban Nabi SAW itu tidak melebihi dari 20 helai. Kalau 20 helai kelihatan putih enggak? Enggak, maksudnya rata-rata hitamnya 1-2 kelihatan gitu.
Tapi dalam mimpi Nabi sudah memutih ubannya. Bohong berarti bukan Nabi itu mah. Sosok lain jelmaan setan tapi ngaku-ngaku Nabi SAW. Ya. Nah jadi kalau umpah kita suatu saat bertemu dengan Nabi di dalam mimpi. Apakah itu betul Nabi atau bukan? Lihat ciri-cirinya. Kalau betul sesuai dengan keterangan dalam hadis, ya ada kemungkinan itu Nabi alaihissalam. Karena setan nggak bisa niru-niru. Tapi kalau berbeda, sosok Nabi yang kita lihat berbeda dengan penjelasan hadis, berarti diyakini bukan. Nabi gendut, buncit, berarti bukan. Nabi rambutnya keriting, bukan. Nabi umpah hidungnya pesek dan ininya kulitnya hitam, pasti bukan. Tapi orang itu ngaku Nabi dalam mimpi, setan yang ngaku-ngaku itu mah ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir Muzain silakan. Di YouTube Ustadz dari Sanli Khadijah. Maaf Ustadz, sholawat yang benar yang bagaimana? Karena ana bingung, sholawat banyak sekali. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Salawat sekarang banyak. Salawat yang mana? Tentu saja salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innallaha amarona bis salati alaika. Fa kaifa an nusalli alaika. Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami salawat kepada. Bagaimana lafaz salawat kami kepadamu? Apa kata Nabi SAW? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh kita salawat seperti yang kita baca di dalam tahiyat. Disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang langsung dari Nabi, hadisnya jelas disepakati oleh para ulama ahli hadis. Adapun salawat lain bikinan orang, seperti kita mengenal adanya salawat Badriyah. Kapan itu dibikin? Jauh setelah Nabi wafat. Atau salawat munfarijah, atau disebut juga salawat kamilah, atau yang bunyinya Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Itu disebut salawat munfarijah, disebut juga salawat kamilah. Itu 4 abad setelah Nabi wafat. Ditemukannya atau disusunnya oleh seseorang dari Maroko, dari Al-Maghribi. Kemudian dia menyatakan, saya mengamalkan salawat ini sekian ribu, ternyata semua keinginan saya terpenuhi. Akhirnya sekarang sedunia salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak lagi diamalkan. Salawat bikinan orang biasa yang isinya nih bertolak belakang dengan akidah Islam, itu yang digembar-gemborkan. Ada lagi salawat Badriyah, malah dinyanyikan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sampai di sini nggak apa-apa. Salatullah salamullah bi ahlil badriyah Allah ta'iyata, ya. Bi ahlil badriyah Allah, dengan keberkahan para pahlawan Badar ya Allah. Jadi bertawasul kepada para pahlawan Badar. Itu yang dimasalahkan. Apalagi salawat munfarijah atau salawat kamilah. Isinya, na'udzubillah, bertolak belakang dengan akidah Islam. Disebutkan Nabi SAW itu watuqta bihil hawaij. Dengan engkau bisa memenuhi semua kebutuhan kayak gitu ya. Terus dengan kamu bisa melepaskan semua orang dari kesulitan. Nabi SAW tidak memiliki kemampuan itu ketika hidupnya. Apalagi setelah
kematiannya ya. Dan ini bertolak belakang dengan akidah Islam. Jadi yang harus kita lakukan membaca salawat seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah sekarang ada salawat yang dibikin abad keempat Hijriah. Salawat ini tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh para sahabat, tidak diamalkan oleh 3 generasi yang terbaik. Yang pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Termasuk di zaman 4 imam madhab, ini belum ada salawat ini. Imam madhab itu kan abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i aja lahirnya tahun 151. 150 dan meninggal tahun 201. Nah itu belum ada salat munfarijah. Di zaman itu nggak ada orang yang mengamalkan salawat kamilah. Ya, nanti ada 4 abad setelah wafatnya Nabi SAW baru muncul. Kok itu yang diamalkan dari orang biasa, bukan orang Arab lagi, bukan orang Mekah Madinah lagi. Sekarang kebanyakan orang itu lebih berkiblat, lebih percaya dalam pengamalan agama ke orang Maroko, ke orang Yaman gitu. Bukan ke orang Mekah dan Madinah. Orang Mekah, Madinah, Islam yang di sana malah dianggap sesat, dianggap Wahabi, Salafi gitu kan. Mekah, Madinah itu sarangnya Wahabi, begitu. Padahal itu tempat lahirnya Islam, tempat lahir berkembangnya Islam, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat hidup di sana sekarang dianggap sebagai sumber pemahaman yang sesat. Yang dianggap benar yang dari Yaman, yang dianggap benar yang dari Maroko. Kumaha ya tata jalanannya. Jalan pikirannya gimana itu. Padahal kata Nabi SAW, iman akan kembali ke kota Madinah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Ya, maksud makna iman, ilmu yang melahirkan keimanan. Kata Ibnu Abbas, setiap lafaz iman dalam Quran dan Sunnah di dalamnya sudah tercakup ilmu, yaitu ilmu yang mendasari keimanan. Imannya didasari oleh ilmu. Itu semua akan kembali ke Madinah. Maka merujuklah kepada ilmunya ulama-ulama di Madinah. Mereka lebih paham bahasa Arab. Arabnya Arab Quraisy asli gitunya. Adapun Arab di Maghrib, di Yaman itu berbeda. Sedikit. Tapi masih bisa nyambung, masih bisa ngobrol. Tapi lahjahnya berbeda. Kalau umpamanya kita pernah belajar nahwu sharaf, pernah bergaul dengan orang-orang Arab Mekah Madinah, terus ngobrol bahasa Arab dengan orang Libya, dengan orang apalagi Mesir, dengan orang Yaman, kelihatan beda. Ini bukan Mekah dan Madinah. Saya sempat beberapa kali bertemu dengan orang Libya di sini di Bandung. Ngobrol pakai bahasa Arab. Oh dia tahu. Dulu di Madinah ya belajar. Kenapa? Arabnya Arab Madinah. Dia tahu dari lahjah. Dari dialek. Saya bilang enggak belajar. Tapi gaul sama orang-orang Mekah, orang-orang Madinah. Ngobrol sama mereka. Iya. Dan beda bahasa Arab Libya. Walaupun kita masih bisa faham. Masih bisa nyambung. Sama umpamanya orang Bandung ngobrol dengan orang Cirebon, sama-sama Sunda, ya. Begitu ketemu priben, pasti orang Cirebon ya sama priben gitu ya. Dengan Sunda Banten apalagi, dengan Sunda Bogor beda lagi. Tapi bisa ngobrol? Bisa ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.